Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sapri SPD dari SMA Negeri Dona, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu memahami dan memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa, agar siswa tumbuh dan berkembang menjadi siswa yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Dalam budaya positif, terdapat 6 materi. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, serta segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada siswa dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Disiplin positif diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Motivasi perilaku. Seorang siswa akan berperilaku karena memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, berperilaku karena untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Selanjutnya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam posisi kontrol guru terdapat 5 posisi. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pengawas, dan sebagai manajer. Seorang guru sebaiknya melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, baik itu untuk menyelesaikan kasus, misalnya dengan menggunakan penyelesaian atau segitiga restitusi. Seorang manajer pada posisi ini di mana guru mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan membuat kesepakatan dengan siswa. Keyakinan kelas ini dapat berubah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, sehingga mudah diterapkan di sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi adalah suatu dialog antara murid dengan guru untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada proses ini terjadi untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan nyata serta menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Kajar Dewantara. Kemudian bagaimana hubungan antara budaya positif dan nilai dan peran sebagai guru penggerak, serta bagaimana keterkaitan antara budaya positif dengan visi dari guru penggerak itu sendiri.
Yang pertama, keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi atau pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, akan mempermudah mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru penggerak memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak dalam membangun budaya positif dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim yang baik di sekolah. Misalnya penerapan disiplin positif, penerapan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Sedangkan keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak pada modul 1.3, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan oleh visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada siswa. Untuk membuat visi perubahan, seorang guru penggerak harus mempunyai prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, stimulus respon, teori kontrol, perilaku motivasi manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini mesti dipahami dengan baik, diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah, serta diimbaskan pada rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru sebagai teman yang selama ini saya anggap sudah bagus, ternyata masih memiliki kelemahan. Di antaranya murid masih memilih guru yang disukai, sedangkan pada guru yang tidak disukai akan malas belajar atau tidak termotivasi. Perubahan yang terjadi dan cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum dan teman saya anggap sebagai posisi yang baik dalam memberikan hukuman atau konsekuensi yang seharusnya saya berada pada posisi belajar dalam menyelesaikan suatu masalah. Saat menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah atau menyelesaikan masalah pertengkaran antar siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa senang karena saya merasa sudah berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Juga merasa antusias dan semangat karena saya berpikir masalah yang seperti ini pasti akan terjadi pada siswa lain, sehingga saya perlu bersemangat lagi untuk menerapkan konsep segitiga restitusi. Hal yang baik menurut saya adalah munculnya kesadaran dalam diri siswa untuk tidak melakukan kesalahan lagi karena mereka berperilaku bukan karena motivasi eksternal, tetapi umumnya mereka berperilaku dengan motivasi internal. Hal yang harus saya perbaiki adalah posisi saya saat menangani kasus yang mestinya dalam posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya memberi hukuman pada siswa pada posisi penghukum dan teman. Pada saat itu, perasaan saya merasa bersalah karena sering menghukum atau konsekuensi pada siswa yang melanggar aturan. Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya agar berada pada posisi manajer dan perasaan saya saat ini merasa lebih tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan
rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum memahami konsep segitiga restitusi. Namun saya biasanya memberikan hukuman pada siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, apa alasan mereka melakukan pelanggaran? Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah dibuat? Serta memberikan pemahaman bahwa setiap manusia pernah bersalah. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki dan berupaya tidak mengulanginya. Dan ini merupakan salah satu langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi yang selama ini belum saya pelajari. Hal-hal yang perlu dipelajari agar budaya positif tercipta di kelas atau sekolah adalah adanya kesadaran seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan positif. Kedua, kolaborasi seluruh warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Sosialisasi dengan orang tua dan masyarakat agar memahami kesepakatan dan keyakinan yang telah ditetapkan di sekolah. Lingkungan positif akan menciptakan budaya yang positif di sekolah. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.